Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan membahas bagian-bagian terakhir dari kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi karya Sa'id bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullahu taala. Mudah-mudahan bisa tuntas malam ini ya. Nanti kita lihat waktunya. Jadi ini sudah pembahasan inti sudah selesai ya. Ini ucapan syukur dari Sa'id ya. Dan sekaligus al-khotimah penutup. Silakan dibuka halaman berapa? 58. Halaman 58 59 ya. La yahdur Mas Robi mahadar goib. Nah, istadzan, izin beliau. Ya baik Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, mari kita perhatikan ya, syukrun, ucapan terima kasih. Beliau mengutip pertama-tama firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat ke-7 ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah mempermaklumkan ya, Tuhan kalian mempermaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti ya niscaya kami akan tambah untuk kalian nikmat kami ya. La azidannakum, Allah akan tambah nikmatnya untuk kepada kalian. Nah, ada lanjutannya, wala in kafartum, jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu pasti keras ya, sangat keras. Nah, berdasarkan ayat ini ya, surah Ibrahim ayat 7 ini, maka Sa'id Ar-Rabi'i beliau ingin mengucapkan rasa terima kasihnya ya kepada guru-guru beliau. Nah, tentu terutama kepada nikmat Allah Ta'ala atas ilmu, atas Islam dan ilmu yang sampai kepada beliau ya. Lalu beliau mengatakan, mengutip ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih, Nabi mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yaskurullaha man la yaskurun nasa. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepadanya, nah, sesungguhnya dia itu tidak berterima kasih kepada Allah, kepada nikmat Allah yang Allah berikan lewat orang lain. Itu maka berterima kasih ya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu adalah apa? Juz'un min syukrillahi azza wajal, bagian daripada bersyukur kepada Allah azza wajal. Nah, itu. Nah, maka di halaman ini beliau katakan, fa ahmadullaha wa askuruhu awalan wa akhiran. Aku memuji Allah dan bersyukur kepada Allah ya, dari awal sampai akhir, wa zahiran wa batinan ala kulli hal, secara zahir secara batin dalam setiap keadaan, wa ala ni'amihi allati la tuhsa, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga, yang tak terhitung. Nah, wa min a'laha bal hi a'laha, di antara nikmat Allah yang paling tinggi, bahkan yang paling tinggi adalah nikmatul Islam. Nikmat Islam. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, nah, aku bersyukur, kata Sa'id bin Muqbil Ar-Rabi'i ya, ala nikmati talabi ilmil kitabi wa sunnah wa ala fahmi salafis salih. Bersyukur atas nikmat menuntut ilmu dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Alhamdulillahi kama yang bagi. Maka segala puji bagi Allah sebagaimana mestinya.
wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda, dan sebagaimana yang disukai oleh Tuhan kami dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Jadi beliau merasa bersyukur ya, selain beliau ya, mendapat nikmat Islam, juga ya bisa menuntut ilmu dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan fahmi salafus saleh. Nah ini. Lalu di paragraf berikutnya beliau katakan, summa askuru lil walidi asy-syaikh al-muhaddisil murabbin nasihi. Kemudian aku berterima kasih kepada orang tua. Orang tua yang dimaksud sini guru ya. Jadi guru itu adalah walid. Asy-syaikh al-muhaddits, seorang ahlul hadis, al-murabbi, pendidik, an-nasi, yang memberi nasihat. Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullahu taala. Nah, ini guru pertama beliau, Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam, al-Ustadzul Awwal, as-Syekhul Awwal, ustaz pertama beliau. Wa zadahu min fadli, semoga Allah menambah karunia kepadanya. Wa jazahu khairal jaza ala ta'limihi iyaya, dan semoga Allah membalas sebaik-baik balasan kepada Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam atas pengajaran beliau terhadapku, atau atas apa yang sudah beliau ajarkan kepadaku. Ya, wa nushihi wa i'anatihi li ala talabil ilm, dan atas nasihat beliau, pertolongan beliau untukku dalam menuntut ilmu. Nah, jadi saya Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i berterima kasih kepada gurunya karena nasihat-nasihatnya, bantuan beliau dalam menuntut ilmu. Dan yang berikutnya, wa ala qiraatihi hataini ar-risalatain, dan berterima kasih atas ya bacaan beliau terhadap dua risalah ini. Artinya beliau mau meluangkan waktu membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i, sekaligus wa taqdim lahuma, dan memberikan kata pengantar untuk kedua risalah yang ditulis oleh Syekh Aid. Jadi beliau punya dua kitab. Ya, kitab biasanya ulama itu kalau kitabnya tipis disebut risalah ya. Ya, dua kitab ini diantaranya ini, dan wal mulahadzat at-thayyibah ala dzalik, dan memberikan catatan-catatan penting, catatan-catatan yang baik atas dua risalah tersebut. Apa yang dimaksud dua risalah yang ditulis oleh Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i? Ya, ar-risalatani huma, yang kedua risalah yang dimaksud adalah satu, al-qawaid an-nafi'ah fil asma'i was sifat. Nah, ini kitab. Jadi beliau punya dua kitab, kedua kitabnya ini ya kata pengantarnya dari gurunya Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah taala. Al-qawaid an-nafi'ah fil asma' was sifat. Kaidah-kaidah bermanfaat tentang asma dan sifat. Dulu kita pernah ngaji kitab Syekh Syekh Al-Utsaimin ya, Al-Qawaid Al-Musla fi Asma'illahi Ta'ala ya wa sifatihi al-uliya ya. Kaidah-kaidah yang baik ya tentang nama-nama Allah, fi asmahi al-husna wa sifatihi al-uliya, dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Kita pernah membahas ya di sini, di majelis ini, kitab itu. Nah, Syekh Aid punya kitab yang mirip ya dari sisi judul, yaitu Al-Qawaid An-Nafi'ah fi Al-Asma was Sifah. Yang kedua, kitab ini yang kita alhamdulillah ya pada malam ini mudah-mudahan bisa tuntas mempelajarinya, yaitu kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi. Nah, ada kata pengantarnya langsung dari gurunya. Wa askuru kadzalika lil walidi Syekh al-Muhaddits al-Allamah. Aku juga berterima kasih kepada orang tua Syekh al-Muhaddits Ahlul Hadis al-Allamah yang luas ilmunya. Al-Allamah itu isim mubalaghah dari kata alim, al-Allamah, luas ilmunya. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi hafizahullah taala. Syekh Muhammad bin Abdullah, bukan Syekh Muhammad bin Abdullah Ibn Abdul Wahhab yang penulis kitab At-Tauhid, bukan. Ini guru beliau As-Sani As-Syaikh As-Sani min Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi hafizahullahu taala. Sama atas apa? Ala qiraatihi ar-risalatain wa taqdim lahuma. Telah membaca 2 risalah dan sekaligus memberikan kata pengantar untuk kedua kitab ini selain tadi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Fajazahullahu khairan. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan wa aslaha dzurriyyatahu, dan semoga Allah memperbaiki keturunan beliau. Wa as'alullah azza wa jalla an yusbitana jami'an 'alal kitabi was sunnati hatta nalqahu walhamdulillahi rabbil alamin. Dan aku memohon kepada Allah azza wa jalla semoga Allah mengokohkan kita semua ya untuk senantiasa berada di jalan ya Al-Qur'an dan sunnah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ucapan syukur ya kepada 2 orang penting dalam hidup Syekh bin Muqbil Ar-Rabi'. Lalu di penutup beliau katakan wa akhiran, dan terakhir alhamdulillahi alal intiha kama ya hamidnahu fil ibtida. Segala puji bagi Allah di akhir ya, sebagaimana kami memuji juga Allah di awal. Wa hadza juhdul muqil. Ini adalah usaha sungguh-sungguh al-muqil dari orang yang sedikit ilmunya. Jadi Syekh Aid beliau katakan berdasarkan ketawaduan beliau, hadza juhdul muqil. Ini merupakan usaha sungguh-sungguh dari orang yang sedikit ilmunya tapi berusaha beliau. Nah, tawadhu. Nah, wala yaslam min khata'in wa taksirin. Dan tentu saja risalah ini tidak selamat dari kesalahan dan kelalaian ya, taksir atau ketidakmaksimalannya. Li'annahuma mulazimani lil bashar. Karena memang salah dan lalai itu adalah 2 hal yang senantiasa ada pada diri manusia. Illa man asamahullahu minal anbiya'i war rusul. Kecuali hamba yang dilindungi oleh Allah Ta'ala dari kesalahan dari kalangan para nabi dan rasul. Sebagaimana dikatakan kama qala Al-Munawi rahimahullahu ta'ala fi Faidil Qadir. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, ini kitab syarah hadis ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi mensarah hadis Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti, lalu disarah oleh beliau kitab 1 jilid jadi 4 jilid atau 5 jilid, 6 jilid ya. Nah, judulnya Faidul Qadir fi Syarhi Al-Jami' As-Shaghir. Farahimallahu imra'an, kata beliau. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang qaharu hawah, yang menundukkan hawa nafsunya. Wa ata'al insaf wa qawwah, yang mentaati ngikuti sikap adil ya dan menegakkan keadilan. Walam ya'tamid al-anat, dan dia tidak menyerah kepada kesulitan. Ya'tamid, makna asal ya'tamid itu bersandar ya. Al-anat al-masyaqqah, tidak bersandar kepada kesulitan. Wala qasada qasda man idza ra'a hasanan satarahu wa aiban azharahu wa nasyarahu. Nah, dan tidak bermaksud ya, mencari niat orang yang apabila melihat kebaikan dia menutupi kebaikan itu, apabila melihat aib dia justru menampakkan dan menyebarluaskan aib itu. Ada orang-orang seperti itu ya. Kalau lihat kebaikan orang ditutupi, tapi kalau ada keburukan orang dibuka. Ada orang seperti itu. Nah, ini orang buruk ya, orang iri, dengki itu ya. Si fulan baik, kebaikannya diusaha ditutupin. Tapi kalau dia ada aib, azharahu wa nasyarahu, dibuka, dinampakkan, disebarluaskan. Nah, liyata'ammalhu bi'ainil insaf la bi'ainil hasad wal inhirab. Hendaklah dia merenungkan
dengan mata yang adil, bukan dengan mata kedengkian. La bi aini al hasad wal inhirab, dan tidak pula dengan mata kesesatan, penyimpangan. Faman talaba aiban wajad, barang siapa yang mencari aib, wajad. Dia pasti, siapapun kita ya, kalau kita mencari aib seseorang pasti ketemu. Pasti ketemu. Sehingga para ulama katakan, man talaba akhon bila aibin, barang siapa orang yang mencari seseorang tanpa aib, bakia ya bila sodikin, maka dia akan tetap hidup tanpa teman. Nah, kalau dia mau mencari teman tanpa aib, itu gak akan ketemu. Man talaba akhon bila aibin, bakia bila akhin. Atau man talaba sodikon bila aibin, bakia bila sodikin. Itu kata para ulama. Jadi orang yang mencari teman tanpa aib, maka dia akan hidup tanpa teman. Tidak ada satupun teman yang tidak punya aib, pasti ada. Siapapun dia. Wa man ibtaqada zulala akhihi bi ainir ridha wal insaf faqada. Barang siapa yang mencari kesalahan saudaranya bi ainir ridha wal insaf, dengan mata ridha dan adil, faqad. Nah, rugi ya, sungguh dia telah rugi katanya. Itu artinya ya, setiap orang pasti punya kesalahan ya. Zulal itu khata ya. Wal kamalu muhalun li ghairi dzil jalal. Dan kesempurnaan itu adalah sesuatu yang mustahil dimiliki oleh selain Allah yang maha memiliki keagungan. Yang sempurna hanya Zul Jalali wal Ikram, yakni Allahu Azza wa Jal. Selain Allah enggak ada yang sempurna. Selain Allah tidak ada yang sempurna. Hattal anbiya war rusul, sampai para nabi dan rasul juga tidak pasti ada kekurangan. Yang maha sempurna hanya Allah Azza wa Jal. Seorang penyair berkata, li matlab min kulli qari'in qara ay yasturu al aibal ladzi fiha yara. Aku memiliki permintaan ya, li matlab min kulli qari'in, dari setiap pembaca, qara'a, yang telah membaca. Nah, ini syair yang apa ya, dia memposisikan dirinya sebagai seorang penulis gitu ya. Limatlab, aku punya permintaan, min kulli qari'in qara'a, dari setiap pembaca yang membaca apa? Membaca kitabnya tentu saja. An yasurul aib, untuk menutupi aib, alladzi fiha yara, yang dia lihat dalam kitabnya dia dapatkan. Jadi kalau artinya gini, beliau menginginkan kita membaca kitab beliau, misalnya ada kekurangan, ada kesalahan, berdasarkan syair ini beliau ingin kita tutupi aibnya, gitu ya. Min khata'in fi sabqin wa ta'bir, ya, dari aib, dari kesalahan, baik dalam as-sabaq itu gaya bahasa, wa ta'bir itu ungkapan. Fakulluna madzannatut taksir, karena setiap kita ya rentan ya melakukan taksir. Taksir itu tidak maksimal ya, atau lalai gitu ya. Walaisa yakhlu ahadun min aibin, karena tidak ada seorang pun yang bersih, yang yakhlu itu kosong ya, min aib, dari aib. Walaisa yakhlu ahadun min aibin, tidak ada seorang pun yang kosong dari aib. Summa du'a li bi dhahri al-ghaib, kemudian dia minta supaya kita yang membaca ini mendoakan untuk beliau bi dhahri al-ghaib. Bi dhahri al-ghaib itu ya apa, tanpa sepengetahuan beliau ini. Jadi artinya beliau minta
doa dari kita. Semoga Allah membalas beliau yang nulis kitab ini ya kebaikan-kebaikan. Wa amalan bi ba'di ma taqaddama, ya untuk mengamalkan sebagian apa yang sudah disampaikan ya. Sakarallahu li ulama'i ahli sunnati wal jamaah jami'an. Sakarallahu di sini maksudnya semoga Allah membalas ya untuk para ulama ahli sunnah wal jamaah seluruhnya, ahya'an wa amwatan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jazahumullahu anil islam wal muslimin khairal jaza. Semoga Allah membalas mereka para ulama ahli sunnah ini atas nama Islam dan kaum muslimin khairal jaza, dengan sebaik-baik balasan. Wa akhussu bi syukri wa du'a, dan aku mengkhususkan ucapan terima kasih dan doa saihi guruku al-mifdal al-allamah al-muhaddis al-murabbi al-hakim, yang utama, yang luas ilmunya, ahlul hadis, pendidik yang bijaksana, Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam. Gurunya beliau nih yang pertama. Lima lahu alayya minal fadlil kabir ba'dallahi azza wajal. Karena beliau ini punya keutamaan besar atasku. Nah, setelah Allah azza wajal. Jadi Syekh A'id bin Muqbil Ar-Rabi'i betul-betul merasa banyak mendapatkan karunia ilmu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam. Tentu karunia ini setelah karunia dari Allah azza wajalla, gitu. Nah, bentuk kesyukuran beliau. Kemudian as'alullah ayyusliha dzurriyyatahu. Semoga aku memohon kepada Allah, semoga Allah memperbaiki anak keturunan beliau, wa yubarika fi ahlihi wa malih. Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartanya. Wa yajzihi anni khairal jaza, dan membalasnya atas namaku sebaik-baik balasan. Wa ayyahfadhahu min kaidil a'da. Semoga Allah menjaga beliau dari tipu daya musuh-musuh. Wa yadfa'u anhu su'al bala. Semoga Allah menjauhkan dari beliau, ya, mencegah dari beliau keburukan dan bala fil hayati wa ba'dal mamat, baik dalam hidup maupun setelah kematian. Wa kadzalika nas'aluhu ta'ala an yujziyal syekhul allamata Abdur Raqibil Ibi khairal jazai. Demikian juga kami memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah membalas Syekh Al-Allamah Abdur Raqib Al-Ibi, ya, khairal jaza, dengan sebaik-baik balasan. Wa ayyusliha dzurriyyatahu, dan memperbaiki keturunannya. Wa yamunna alaihi bisyifa, dan semoga Allah memberikan karunia kepada beliau kesembuhan. Wa yahfadhahu min kulli su'in wa makruh, dan menjaga beliau dari setiap keburukan dan sesuatu yang tidak disukai, ya. Fa innahu syekhuna ats-tsani ba'dal imam wa lahu alaina haqqun kabir. Dan Syekh Al-Allamah Abdur Raqib Al-Ibi ini merupakan guru kami yang kedua setelah Syekh Abdullah bin siapa? Tadi Abdullah Al-Imam tadi. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Itu al-Syekhul Awal. Guru keduanya Syekh Abdur Raqib Al-Ibi ini. Itu muridnya ya? Enggak, guru dari si penulis kitab ini. Walahu alaina hakun kabir, dan bagi beliau hak besar atas kami. Wa kadzalika baqiyatu ulama'i ahli sunnati fil Yaman. Demikian juga ulama-ulama sunnah yang lain yang ada di Yaman. Wa ghairu al-Yaman, atau yang berada di luar Yaman. Mimman na'lamuhu, yang kami kenal, wa mimman la na'lamu, dan ulama-ulama yang tidak kami kenal dari kalangan ahlu sunnah. Sakarallahu sa'yahum, semoga Allah membalas usaha mereka dalam berdakwah, dalam mengajarkan ilmu. Wa jazahum anna wa anil muslimina khaira. Semoga Allah membalas atas nama kami dan kaum muslimin dengan balasan yang baik kepada para ulama ahlu sunnah.
Wa akhussul qaimina ala dauri al-hadis fil Yaman. Khususnya aku mengkhususkan para ulama yang ya al-qaimin ala dauri al-hadis fil Yaman, ya ulama-ulama yang ngurusi pondok-pondok lah, ya gitu kalau bahasa kita. Daur al-hadis atau duar ala duaril hadis, ya. Duar jamak dari kata dar. Darul hadis, ya. Artinya pesantren-pesantren kalau bahasa kitanya. Tempat-tempat di mana diajarkan hadis-hadis Nabi. Bil Yaman, di Yaman. Fa innahum qaimuna bijuhdin kabir. Sesungguhnya mereka telah melakukan itu dengan usaha yang besar. Barakallahu fi ahlihim. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga mereka. Wa aslaha dzurriyyatihim, dan memperbaiki anak keturunan mereka. Wa jama'a 'alal haqqi kalimatahum, dan semoga Allah mengumpulkan kalimat mereka, ucapan mereka, baik ya yang diucapkan secara langsung atau ditulis dalam kitab mereka, di atas yang hak, kebenaran. Wa hafidhuhum, dan semoga Allah menjaga mereka min kaidi aduwihim, dari tipu daya musuh-musuh mereka. Wa mimman yas'a fil ifsadi bainahum. Amin amin. Dan semoga Allah menjaga mereka dari ya orang-orang yang berusaha merusak sesama mereka. Amin amin. Kan intiha min i'adati tahfidzir risalati wa tartibiha wa nazar fiha. Nah, jadi sudah selesai ya dari revisi risalah ini, penyusunan ulang dan ditinjau lagi, sudah selesai. Kapan? Yaumal isnaini samin min syahri Ramadan al-mubarak. Pada hari Senin tanggal 8 bulan Ramadan al-mubarak. Li'am alaf wa arba'i mi'atin wasnaini wasalasin hijriyatan. Tahun 1432 Hijriah. Sekarang 1447, berapa tahun yang lalu berarti? Ini tahun 1432. Sekarang 1447. Berapa tahun yang lalu berarti? 15 tahun yang lalu lah, ya. Fidaril hadis bima'bar hamahallahu azza wajal, di Darul Hadis daerah Ma'bar, semoga Allah menjaga Ma'bar. Katabahu, telah ditulis oleh Abu Abdul Wahhab. Ini kunyah dari Sa'id bin Muqbil bin Ali Ar-Rabi'i hafizahullahu taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mengkhatamkan ngaji kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi. Alhamdulillah. Baik, cukup dulu ya. Istirahat dulu sejenak, nanti kita lanjut lagi. Monggo. Monggo. Boleh. Boleh. Saya kan jawabnya nanti juga boleh, tapi saya kan dulu. Iya. Kan ada doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina, kan ada minta kaya. Nah, kalau antum udah tahu itu, ya itu jawab itu doanya, minta kaya. Ya jelas ada doanya, ya jelas boleh. Sebelum salam itu boleh baca itu. Boleh. Kan doa yang paling Allah dengar itu fi duburi kulli sholawatil maktubah, di akhir setiap sholat fardu. Maksudnya qablas salam, sebelum salam. Nah, ya kan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ain asma, kapan doa yang paling didengar oleh Allah? Apa jawaban Nabi? Qal fi jawfil laili wa fi duburi kulli sholawatil maktubah. Doa yang paling Allah dengar itu di tengah malam dan di setiap akhir sholat fardu. Kalau sholat fardu itu Ustaz, kalau jamaah di masjid itu nggak keburu terus saya. Iya. Itu Mas. Akhirnya saya pada saat sholat sunnah saya. Ya nggak masalah. Ya harusnya sholat fardu itu kan banyak doa-doa yang diajarkan Nabi di tasawuf akhir. Nah, tapi banyak imam tidak memberi kesempatan. Ya. Afwan ya, na'am. Jadi baik Bapak-bapak dan sekalian, ini kan udah rampung nih kitabnya. Gimana Pak Tarto hasil musyawarah dengan teman-teman?
udah habis waktu. Ya. Kemarin itu apa mana Gus? Ah? Kola idu ityan. Kalau yang dari Ustaz apa? Ini kalau dari saya ini. Sifatu Rabbil Alamin fil kitabil hakim wa sunnati nabiyil amin. Ya, ini bagus menurut saya. Mengenai apa? Ya, ini membahas tentang sifat. Kan dulu kita tentang nama-nama Allah ya, kaidah nama dan sifat. Ini sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Ini oleh beliau diteliti. Lalu, nah setiap kali beliau membahas ya, sebutkan pertama, misalnya sifat apa. Nanti sebutkan dalil yang pertama. Kalau ada dari Al-Quran disebutkan dari Al-Quran. Terus nanti dikuatkan dengan hadis. Nah setelah itu diterangkan maknanya lalu disarah oleh beliau. Nah selalu seperti itu. Dalil, terangkan, disarah. Dan ini disanjung ya oleh ahlul hadis, Syekh Su'aib Al-Arnaud rahimahullah. Kitab ini muqaddimahnya dari beliau dan beliau memberikan sanjungan terhadap kitab ini. Yaitu, nah ini tawaran dari saya ya. Monggo nanti gimana Pak? Gitu. Besok kan belum tahu. Ah? Besok apa besok matematik kali. Diskusikan dulu aja. Monggo. Siap. Nanti temanya kita dulu. Ya, diskusikan silakan ya. Kabarin now. Habis diskusi kita dan Ya. nanti banyak tanya jawab mungkin besok. Ya. Silakan. Terus kalau tadi Pak Agus ada file kitabnya bisa di-share nanti Pak Agus. Yang tadi antum sebutkan. Ya, itu kitab akidah juga. Nah. Nanti ini aja Pak Tarto ngabari ya. Ini harganya nggak nyampe 100.000 ini. Nggak nyampe. Ya ngopi maksudnya. Kalau nyari aslinya susah juga. Ya mungkin. Tapi kalau hardcover mungkin lebih dari 30 dikit. Ini ...384 halaman. 30-an. Ya mungkin untuk sebagian bapak-bapak kecil, kalau mau dibesarin bisa Mas Ipan, bisa Mas Fajar juga bisa. Ya, kalau soft cover lebih murah lagi. Ini kitab aslinya warna ya. Dua warna kitab aslinya. Ada warna merahnya. Jadi ya. Ya, bagus ini. Ya setiap dalil warnanya merah. Dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi. Ya. Nah, ini saya belum nyari ya. Ada cewek belum? Coba nanti ya. Udah ketemu belum? Udah ada terjemahan belum? Kan anunya di Google nggak ada. Nggak ada. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Saya share ya di ini ya. Di apa? Grup akidah. Filenya. Sudah saya kirim. Sudah saya share. PDF. Itu Gus kajian buat di sini. Di sini. Ya nanti kalau jadi disepakati mungkin dikoordinir Mas Fajar atau siapa. Nanti. Atau Mas Ipan nanti bisa nanti.
Tapi kan nunggu diskus dulu. Iya. Kan nunggu keputusan dari sini dulu. Kalau untuk bapak-bapak bisa diperbesar. Iya, besar harganya biasanya ya diperbesar 2 kali. 2 kali ya. Kalau gini seperti itu aja. Aku yang 2 kali, yang gede aku ya mas. Monggo nanti tergantung permintaan bapak-bapak. itu nggak ada terjemahnya tapi Ustaz ya. Hah? Nggak ada terjemahnya ya. Bisa cobakan pakai Google Lens. Aku nyoba itu tak Google Lens. Oh. Kalau kan tidak semua punya kesempatan seperti Mas Fajar. Antum yang bantu nanti. Nanti Ustaz ingat semuanya. Google Lens yang gede Pak, sini bisa. Nah, ini bisa Ustaz yang terjemahnya. Iya. Ya nanti pas kajian ini kan pas kita bahas. Gitu ya sementara ya. Ya. Oke, nanti monggo. Nanti kita mengatakan untuk mengatakan debat. Ya. Apa yang paling menarik? Heeh. Kalau aku yang paling menarik itu ada. Ya kan udah ada di sana. Masa di Soalnya juga ada. iya, Cuman beda. khusus di sini. Ya baik bapak-bapak dan ibu sekalian. Untuk sementara ini insya Allah nanti pekan depan kajian khusus tematik ya. Nanti untuk kitabnya pekan depannya lagi sambil nanti dimusyawarahkan kitab yang akan kita bahas berikutnya yang akan kita tetapkan yang mana gitu ya. Yang ini sudah saya share di grup akidah ya, kajian akidah. File PDF-nya sama covernya. Tematiknya itu dari Ustaz apa tetap dari sini? Dari teman-teman, permintaan teman-teman. Sidik kemana nggak? Boleh usul juga ke Pak Tarto ya. Kalau mau usul ke siapa? Ke Pak Tarto. Ya, baik Bapak-bapak, kalau begitu mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.